ada organisasi bayangan yang beranggotakan ini nggak tanggung-tanggung 400 orang, dan organisasi bayangan ini katanya juga terlibat untuk membuat produk kebijakan yang ada di Kemendikbud. Nah, ini kan menciptakan pro dan kontra ya di kalangan masyarakat, di kalangan lingkungan pendidikan ini khususnya. Nah, kalau Pak Muzakir sendiri ini, yang pertama saya ingin mengetahui bagaimana Pak Muzakir melihat dari perspektif sosiologi pendidikan mungkin, dan juga sosiologi organisasi tentang isu ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta masa depan negeri di podcast News and Politik, Bapak Agus, yang kali ini saya take over, saya ambil alih Pak Agus podcastnya untuk kita membahas isu-isu terkini ya, soal politik, juga tentang pemberitaan yang sekarang sedang diperbincangkan begitu. Saya izin nih Pak Agus ya. Silahkan, kita sangat senang untuk dimanfaatkan segala-galanya. Jadi hari ini saya mengambil alih sebagai host untuk kita berdiskusi soal isu yang belum lama ini menjadi pro kontra juga, bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Kemendikbudristek atau Nadiem Makarim, Menteri Mas Nadiem ini menyatakan bahwa ada organisasi bayangan yang beranggotakan ini nggak tanggung-tanggung 400 orang, dan organisasi bayangan ini katanya juga terlibat untuk membuat produk kebijakan yang ada di Kemendikbud. Nah, ini kan menciptakan pro dan kontra ya di kalangan masyarakat, di kalangan lingkungan pendidikan ini khususnya. Nah, kalau Pak Muzakir sendiri ini, yang pertama saya ingin mengetahui bagaimana Pak Muzakir melihat dari perspektif sosiologi pendidikan mungkin, dan juga sosiologi organisasi tentang isu ini, Pak. Terima kasih Mbak Silka yang telah memberikan kesempatan saya. Selamat pagi juga kepada Mas Agus. Pagi. Ini isu yang sekarang 2-3 hari menjadi perhatian publik ya, khususnya para pendidikan, pengamat pendidikan, dan juga teman-teman yang selama ini concern terhadap isu publik, kebijakan publik terhadap pendidikan. Ini menarik juga. Kemarin di berita ditayangkan bagaimana Nadiem Makarim berbicara kalau tidak salah di New York ya, berbicara tentang bagaimana transformasi pendidikan di Indonesia, dan dia mengatakan bahwasanya transformasi pendidikan ini juga salah satunya ada istilahnya apa, Kementerian Kemendikbudristek untuk melakukan akselerasi, maka kemudian secara organisasi kemudian ada namanya shadow organization, jadi organisasi bayangan yang berjumlah 400 orang. Ini menarik menurut saya. Di sini pertanyaan kemudian, kalau aku tadi mesti pertanyaan, loh, ini apakah ini sesuai masuk dalam dianggarkan melalui APBN semua nggak ini? Tentu akan memakan biaya yang lumayan juga gitu. Maka tidak heran ketika ada pertemuan antara Nadiem Makarim dengan Komisi 10 ya, Komisi 10 ada pertanyaan yang menurut saya wajar gitu. Ini bagaimana ini? Ini soal pendanaannya dan sebagainya. Itu saya kira wajar karena memang DPR sebagai mitra pemerintah yang juga mempunyai pengawasan dalam konteks kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek itu kemudian mempertanyakan itu. Ini pertanyaan. Tapi di sisi lain kalau kita sebagai kita sebagai orang yang concern terhadap kelembagaan pemerintah ya, itu kita bertanya juga, berarti kalau sampai Nadiem Makarim itu mengajak 400 orang, itu berarti in certain degree dalam konteks tertentu berarti kita mungkin bertanya, berarti dalam struktur organisasi Kemendikbudristek itu mengalami ada disfungsi, berarti pertanyaan kemudian kok sampai kemudian Mendikbud sebagai top leader dalam kementerian tadi yang seharusnya mempunyai tanggung jawab istilahnya selain memimpin juga melakukan pembinaan terhadap struktur organisasi yang ada di Kemendikbud. Berarti kan artinya di sisi lain menurut saya ada masalah. Kalau ada masalah tentu harus diselesaikan, tapi bukan kemudian dengan jalan pintas meng-hire 400 orang untuk melakukan tadi transformasi. Ini menjadi catatan penting. Maka di sisi lain kemudian saya khawatir kalau kemudian 400 orang ini
kemudian membuat kebijakan. Bisa jadi, mohon maaf kalau kemarin itu ada beberapa kebijakan yang katanya kemudian tidak mengajak partisipasi publik, terus ada kritik dari beberapa stakeholder pendidikan. Jadi kemudian kita mungkin juga memunculkan pertanyaan, jangan-jangan kalau memangnya di birokrasi itu mereka akan mengikuti proses-proses proses organisasi yang sudah ditentukan, terus kemudian bagaimana kemudian membuat kebijakan publik yang harus sudah diujikan secara publik. Tahapan-tahapan itu ada. Mereka mengikuti instant logic institusi organisasi pemerintahan kan itu kan. Saya khawatir jangan-jangan 400 orang itu apakah kemudian mereka mempunyai cara mempunyai instant logic yang sama dengan umpamanya orang yang ada di pemerintahan yang harus ketika proses pembuatan kebijakan itu harus melibatkan stakeholder dengan berbagai macam prosesnya tentu karena pejabat publik itu resikonya juga harus dibicarakan di publik, mendapat masukan dari publik, mendapat kritikan dari publik dan sampai proses istilahnya pengambilan keputusan yang kemudian di level pemerintah, di level masyarakat dan kemudian di level parlemen gitu kan. Saya khawatir mungkin 400 orang ini sebenarnya fungsinya apa saja ini yang belum dijelaskan secara detail, dan saya kira wajar kalau anggota DPR, masyarakat secara luas bertanya ini fungsinya apa sih maksudnya gitu. Itu menurut saya pertanyaan yang harus dijawab oleh Mas Menteri maksudnya itu. Apakah itu istilahnya betul secara efisien dan efektif memberikan kontribusi atau jangan-jangan justru sebaliknya. Gitu. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua itu. Yang perlu disampaikan kepada publik. Masih. Menurut Pak Muzaki sendiri memang sepertinya ada jangan-jangan diskusi birokrasi yang ada di Kementerian Pendidikan itu sendiri. Dan itu tanggung jawab menteri untuk melakukan kalau harus jangan lari dari kenyataan, tapi harus menyelesaikan persoalan yang ada di kementerian yang fungsi pembinaan kan, dan fungsi itu melakukan reformasi di level birokrasi tadi. Kalau saya seperti itu. 400 orang itu juga sudah diminta untuk diungkap, tapi sampai sekarang juga masih kita belum mengetahui siapa-siapa aja begitu orang di baliknya. Apakah qualified atau tidak? Itu apakah mereka betul-betul concern dalam pendidikan tidak, atau jangan-jangan nanti khawatirnya bukan dari institusi pendidikan tapi dari institusi yang non pendidikan yang kemarin waktu sebelumnya sempat ramai juga kan itu ketika kasus organisasi penggerak yang sempat ramai mendapatkan kritikan dari para pegiat pendidikan. Saya khawatirnya seperti itu. Maka karena ini isu publik dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek adalah tadi bagian dari isu publik seharusnya dipertanggungjawabkan kepada publik juga menurut saya. Jadi wajar jika dipertanyakan oleh masyarakat, oleh publik. Kalau Pak Agus sendiri melihat dari perspektif sosiologi politik dalam isu yang sedang hangat ini di dunia pendidikan seperti apa Pak? Jadi kalau dihubungkan dengan sosiologi politik, maka yang terjadi publik menanyakan terkait dengan yang terjadi. Pendidikan di negeri kita itu kan sudah atau sebelum Indonesia merdeka sudah terjadi. Dan para menteri pendidikan hebat itu menghadirkan sebuah sistem pendidikan, taruhlah sekarang itu yang menjadi referensi utama adalah Ki Hajar Dewantoro dengan gaya kekhasannya sebagai anak negeri. Pada kesempatan ini sepertinya tidak percaya terhadap kreativitas anak negeri, namun agak berbeda pengalaman Mas Menteri di dalam dunia transportasi. Lebih kalau menurut saya sih mungkin bisa diklarifikasi juga. Kalau menurut saya sih itu lebih dominan dalam mengelola dunia pendidikan. Padahal kalau pendidikan itu sebetulnya roh pendidikan itu yang paling utama. Sehingga tidak salah publik mempertanyakan. Apalagi teman-teman yang sudah concern di sana ada PGRI, ada Muhammadiyah, ada PBNU yang LP Ma'arifnya, itu kan pasti bertanya-tanya, mengapa sih keberadaan mereka
tidak penting di hadapan kementerian dibanding dengan meng-hire sekian orang tadi. Padahal kalau ngomong roh pendidikan di negeri kita, ya mereka teman-teman PGRI, Muhammadiyah dan PBNU dengan LP Ma'arifnya, mereka tidak hanya sudah Indonesia merdeka, sebelum Indonesia merdeka, dunia pendidikan sudah dibangun. Dan kalau pada saat ini dibuatkan sebuah proses yang sangat instan, bisa-bisa nanti produknya juga instan sesaat, apalagi nanti mendekati 2024. Seandainya itu tidak digunakan, maksudnya Mas Menteri sudah tidak jadi menteri, bisa-bisa kan kebijakan dunia pendidikan mulai dari nol lagi. Ini kan ya kasihan para praktisi pendidikan yang ada di negeri kita, Mbak Silka. Jadi kita lihat memang kecenderungan menerapkan cara-cara korporat begitu ya dalam mengelola sekarang kurikulum pendidikan dan lain sebagainya begitu. Di Mas Menteri ini sendiri dengan mungkin dianggapnya lebih efisien, lebih efektif, tapi kalau dikatakan tadi takutnya itu merubah cara-cara pendidikan lama kita seperti apa. Tapi kalau Pak Agus melihat apakah memang ada unsur politisnya nih Pak? Kalau saya melihat ini adalah hal yang berbeda dengan kemarin, bahwa Mas Menteri itu mempunyai niatan memperbaiki dunia pendidikan, iya, tetapi how to memperbaiki itu kemudian mendasarkan pada dunia bisnisnya kemudian diterapkan. Padahal kalau ngomong pendidikan itu kan tidak sebatas bisnis ya. Di NU dan Muhammadiyah, di PGRI itu kan tidak semua pendidikan berbasis bisnis, namun berbasis bagaimana terkait roh pendidikan itu masuk kepada anak didik kita. Endingnya kan nanti terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang sejahtera, dan mereka adalah bebas dari taruhlah buta huruf. Itu yang paling penting. Iya, bahwa pada saat ini ada perubahan dunia, maksudnya digitalisasi itu penting, itu iya. Tapi teman-teman yang praktisi pendidikan lama kan sudah berjalan lama juga, sehingga kalau menurut saya perlu diperjelas deh ya 400 orang itu, supaya nanti ada konektivitas dengan pasca 2024. Kalau menurut saya itu kan dunia pendidikan tidak boleh misalkan setiap 5 tahun atau 10 tahun sekali berubah. Tapi bagaimana para peserta didik itu lebih menikmati fluidnya dalam dunia pendidikan, membuka cakrawalanya sehingga mereka tidak ketinggalan untuk membebaskan kebodohan mereka. Begitu Mas Silka. Artinya kalau Pak Agus dan Pak Muzakir sendiri sebagai dosen begitu ya, tenaga pendidik yang sudah bertahun-tahun kemudian melihat fenomena yang terjadi saat ini, isu yang terjadi saat ini, tapi apakah memang kekhawatiran itu nanti setelah 2024 ini akan ditakutkan pendidikan berjalan harus mulai dari nol lagi? Ini seberapa besar Pak? Dan se-urgent apa, atau kita melihat bahwa isu ini memang harus kita dapatkan kejelasannya begitu? Perlu dipahami, ini adalah end atau terakhir dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan kalau nanti terpilih pemerintahan baru, kemungkinan ada paradigma baru terkait dengan dunia pendidikan. Yang kita lebih pentingkan adalah bagaimana masa depan anak didik kita itu nyambung antara periode sekarang dan periode selanjutnya. Jangan sampai terputus dan selanjutnya nanti dengan menggunakan pengalaman menteri baru untuk membuat dunia pendidikan, itu kan bahaya. Padahal ya sekali lagi, teman-teman yang lebih praktisi, lebih lama itu kan sudah menata jauh, dan mereka sudah dengan berbagai kampusnya atau lembaganya bisa mengatasi. Akan lebih baik pada akhir dari pemerintahan ini bukan mempertahankan, ya kalau mempertahankan apa yang ditampilkan selama ini iya, tapi bagaimana menyiapkan konektivitas dengan selanjutnya. Harus yakin, harus sadar diri bahwa belum tentu dari para menteri ini 2024 nanti tetap menjadi menteri. Itu yang paling penting.
secara politik ya, kita melihat bahwa ditakutkan kekhawatiran perubahan kabinet, kemudian berubah lagi dan lain sebagainya. Dan itu yang jadi korban adalah rakyat. Betul. Dan juga anak-anak didik tentunya Anak-anak didik yang kita. sangat berpengaruh sekali. Betul. Tapi sebetulnya idealnya Pak Muzakir, idealnya ini harusnya seperti apa sih Pak? Apalagi dengan sekarang banyak isu-isu di lingkup kebijakan pendidikan dan lain sebagainya yang pro kontra banyak sekali, ini idealnya itu seperti apa Pak Muzakir? Saya coba untuk melihat dari dari berbagai kebijakan yang sudah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek saat ini ya. Salah satunya memang melakukan apa yang disebut deinstitusionalisasi struktur organisasi pendidikan. Itu paling gampang kita bisa melihat di level kementerian. Banyak istilahnya struktur yang dirubah gitu kan itu. Di level pusat bisa melihat dengan adanya badan BNSI, Badan Nasional Standar Pendidikan, itu juga dihilangkan. Padahal itu bagian dari partisipasi publik. Jadi bukan hanya pemerintah saja, tapi representasi dari publik itu juga bisa mengawal proses pendidikan. Tapi itu di era sekarang diubah. Dan kemudian juga di level kemudian juga banyak mungkin kalau teman-teman melihat ada lembaga-lembaga dulu seperti LPMP dan sebagainya, itu juga diubah juga itu. Jadi sebenarnya di sisi lain mungkin itu banyak orang mengatakan itu sebagai gebrakan yang dilakukan itu melakukan restrukturisasi dengan struktur organ baru, dengan fungsi baru. Tapi di sisi lain kalau dalam pandangan perspektif sosial organisasi itu sebenarnya secara langsung melakukan proses deinstitusionalisasi. Jadi proses institusi yang sudah established itu kemudian dibongkar lagi. Tapi pertanyaan kemudian adalah seperti menyambung dari apa yang dikatakan oleh Mas Agus tadi. Pertanyaan dan proses institusionalisasi itu proses lama ya. Proses ada regulasi, proses menjadi mengalami norma itu mengalami sedimentasi, baru kemudian menjadi budaya organisasi fungsi yang berbeda. Saya nggak mengkhawatirkan kalau tadi ya sudah kemarin melakukan deinstitusionalisasi dengan struktur yang dirubah macam-macam itu ya, tiba-tiba kemudian tadi ya pergantian kepemimpinan, pergantian juga nanti di level presiden dan menteri, kebijakan berubah lagi. Jadi saya khawatir kalau umpamanya sama dengan kebijakannya menterinya itu sama, secara paradigma pendidikan sama dengan menteri yang sekarang, itu oke, itu mungkin melakukan melakukan kembali deepening institutionalization, memperkuat misalnya. Tapi kalau menterinya ini berubah, nanti yang apa yang dilakukan Menteri Nadiem melakukan deinstitusionalisasi dan kemudian melakukan institusionalisasi, baru kemudian ada menteri yang nanti lagi melakukan deinstitusionalisasi lagi. Jadi belum well established ya menjadi institusi, tapi kemudian sudah dirubah lagi ya, itu konsekuensi. Tapi memang ini ya saya tidak ingin idealnya seperti apa. Memang idealnya seharusnya memang tadi pendidikan Indonesia harus buat roadmap gitu, roadmap pendidikan kita seperti apa. Kalau tidak ya nanti bisa jadi berubah terus karena bukan rahasia lagi. Education policy itu part of the political policy gitu. Itu ya, menurut saya membicarakan pendidikan kok memisahkan dari politik itu tidak bisa menurut saya. Karena memang pendidikan adalah part of the public policy gitu. Dan public policy itu bagian dari kebijakan politik gitu. Artinya memang harusnya ada kesepahaman, jadi roadmap pendidikan kita jangka panjang seperti apa. Dan menurut saya juga penting juga di dalam undang-undang sidang sebelumnya itu kan memang tadi yang lembaga yang mau menjadi penjamin mutu tadi ya, Badan Nasional Standar Pendidikan itu kan sebenarnya representasi dari pemerintah, dan itu sebenarnya mengawal proses itu. Tapi di daerah sekarang itu dihilangkan gitu loh maksudnya. Itu juga akhirnya yang tidak ada siapa terus yang melakukan kontrol, pengawas dan sebagainya gitu. Menurut saya ya karena ya pendidikan itu urusan publik, jadi harus bukan hanya sekedar pemerintah saja, tapi publik juga berperan untuk memberi masukan, melakukan check and balances kan itu. Menurut saya seperti itu. Dan itu kelihatannya, maka tadi kalau dikatakan jangan-jangan menteri kita membuat logika kelembagaannya
lebih menekankan pada logika tadi bisnis market. Jadi nggak perlu ada istilahnya itu. Kalau logika logik kita adalah ini sebagai urusan publik, ya itu ya ke publik ya memang ya perlu ada ada dialog, ada proses perdebatan. Ya prosesnya lama karena ini hajat hidup orang banyak. Bukan hanya yang menentukan itu bukan hanya 1-2 orang gitu loh maksudnya. Seakan-akan dia paling tahu sendiri. Enggak, ini urusan publik semuanya yang harus memang harus ya, bukan berarti sangat lambat, bukan berarti sangat cepat, tidak, tapi harus tadi ada deliberatif conversation kayak gitu jadi saya. Jadi ada istilahnya memang ada ruang untuk berdialog, negosiasikan. Jadi pengen cepat berubah juga ya menurut dia, tapi menurut publik bisa jadi tidak kan gitu kan. Yang bisa asal berubah aja. Kan ada konsekuensi karena ini urusan publik, maka ada konsekuensi politik gitu loh maksudnya. Itu yang juga harus diperhatikan juga oleh Mas Nadiem, menurut saya seperti itu juga. Ini urusan publik, jadi orang itu merasa berhak untuk bukan hanya dia sebagai menteri saja, tapi orang lain juga berhak juga karena ini adalah hajat hidup orang banyak. Menurut saya seperti itu. Jadi logika yang digunakan bukan ya logika publik ini. Jadi seharusnya ya harus diperdebatkan, didiskusikan, mencari titik temu bersama kan gitu Karena ini menyangkut ya hajat hidup orang banyak, masa depan bangsa Indonesia dan tentunya tadi melalui proses-proses yang menjadi kesepahaman bersama oleh istilah publik Indonesia. Terima kasih. Itu. Oke, sebelum kita tutup nih Pak Agus, mungkin ada yang disampaikan nih terakhir untuk para pecinta masa depan negeri ini, bahwa tadi dikatakan pendidikan itu urusan publik begitu ya, yang roadmap-nya harus jelas karena untuk keberlangsungan banyak orang gitu, anak-anak didik kita ke depannya. Iya, ke depan lebih baik atau mulai saat inilah Mas Menteri memang menjelaskan apa yang menjadi kontroversi hari ini supaya tidak merembet ke mana-mana. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai 400 orang atau sekian ratus orang itu sepertinya sesuatu yang tidak diketahui publik, tetapi mereka mempunyai misi tersendiri. Padahal seharusnya siapapun dia itu harus diketahui. Kemudian yang kedua adalah konten yang ditampilkan, maksudnya kementerian hari ini ya bolehlah membuat sesuatu yang baru, tetapi bahwa tidak selalu yang baru itu akan selalu lebih baik, kecuali kemudian sudah ada perbandingan, ada riset yang pasti yang baru itu akan lebih baik. Suasana menghadapi pasca pandemi atau mungkin orang mengatakan 5.0 itu memang perlu ada strategi yang baru. Namun strategi yang baru itu tidak bisa melupakan apa yang kita miliki selama ini. Dunia pendidikan atau kampus-kampus kita, sekolah-sekolah kita yang telah membesarkan orang-orang hebat di negeri ini. Kalau ditinggalkan langsung begitu maka akan jadi problem besar. Lebih baik mengorientasikan bahwa nanti pasca 2024 itu nyambung, supaya nanti ini kan zamannya Menteri A, ini kan zamannya Menteri B. Itu nanti terjadi dikotomi yang sangat membahayakan dalam dunia pendidikan, dan itu akan menjadi problem terbesar di negeri ini. Selanjutnya terkait dengan kebutuhan masyarakat yang mereka ingin bebas dari ancaman kebodohan, ancaman keterbelakangan dalam dunia pendidikan, ini yang perlu dibuka. Maksudnya tidak cukup pendidikan itu ramah terkait dengan teknologi misalkan, atau ramah dengan dunia media, namun semuanya, sehingga teman-teman bisa enjoy menikmati proses di level masing-masing dalam dunia pendidikan, dan para guru dan dosen juga lebih merasa nyaman. Ini adalah miliknya sendiri, bukan milik orang lain, dan insya Allah connect dengan yang akan datang. Begitu, Pak Silka. Jadi konektivitas perlu ya. Perlu. Di periode ini, periode mendatang, karena kebijakan ini urusan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga. Baik, terima kasih banyak Pak Agus, Pak Muzakir untuk diskusi kita hari ini terkait
terkait dengan isu organisasi bayangan yang sekarang sedang menjadi perbincangan ya di kalangan pendidikan juga di kalangan masyarakat. Baik pecinta masa depan negeri, terima kasih. Sampai jumpa di podcast News and Politik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.